Ada syubhat yang dijawab oleh hadis ini. Kalian katanya nggak setuju pemilihan dengan suara terbanyak. Tapi kenapa hasil pemilihannya kalian akui? Kalian akui pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan yang bertentangan dengan syariat. Maka hadis ini menjawab. Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Jemaah sekalian, ulama Islam dari 4 madhab maupun yang lainnya sepakat, ijma, budak itu tidak layak diangkat menjadi pemimpin. Yang boleh diangkat menjadi pemimpin orang yang berstatus merdeka, bukan budak. Artinya dia nggak mungkin terpilih menjadi pemimpin dengan cara pemilihan yang benar, yang sesuai syariat. Tapi Nabi SAW mengatakan kalian harus tunduk dan patuh kepadanya walaupun dia seorang budak. Mungkin muncul lagi pertanyaan, ini juga syubhat. Masa kita disuruh taat pemimpin zalim dan dilarang memberontak kepadanya, dilarang melengsarkannya? Berarti setuju dong dengan kezalimannya. Nah, ini syubhat. Bukan setuju, bukan. Lalu karena apa? Untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, dalam sepanjang sejarah pemberontakan tidak ada pemberontakan yang terjadi kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Memang ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kalau mati satu jiwa, itu sudah mudarat yang sangat besar. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Bagaimana kalau mati 10 orang, 100 orang, 1000 orang demi proses merampas kekuasaan? Dan ini bukan sekedar sesuatu yang kita khawatirkan saja. Ini sudah terjadi, tidak di negeri kita, tidak pula di negeri yang lain. Sudah terjadi, jemaah sekalian. Tumpahnya darah kaum muslimin. Yang menghilangkan nyawanya siapa? Sama-sama muslim. Apakah muslim itu aparat ataukah masyarakat? Bukankah kita negeri kaum muslimin? Aparat-aparat kita juga muslim, saudara-saudara kita. Dan ingat, semua yang terlibat memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan dan menyebabkan hilangnya satu nyawa harus takut. Bisa jadi Allah minta pertanggungjawaban dosa membunuh untuk semua yang terlibat. Bukan hanya yang mengeksekusi, tapi semua yang terlibat, terutama provokatornya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama mengingatkan, dulu khawarij itu 2 macam. Ada khawarij yang turun ke jalan mengangkat senjata, ada yang dia tidak pernah mengangkat senjata, tapi justru dia lebih berbahaya. Kenapa? Dia provokatornya. Siapa dia? Ustadznya, kiainya. Dia nggak turun ke lapangan, dia korbankan orang lain, dipanas-panasi anak-anak muda yang bodoh, maka dia lebih berbahaya. Oleh karena itu juga para ulama menjelaskan, pemberontakan itu ada 2 macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Dan tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata tanpa didahului pemberontakan dengan kata-kata. Gimana caranya memberontak dengan kata-kata? Menulis di medsos provokasi terhadap masyarakat untuk memusuhi pemerintah. Dan semua para dai salafi melarang hal tersebut. Bagaimana bisa dituduh nanti bisa melakukan aksi teror? Demo pun kita larang, bakar rokok pun kita larang, apalagi bakar bom. Tuduhan-tuduhan itu jemaah sekalian muncul karena apa? Karena kalah hujah, syiriknya, bid'ah-bid'ahnya dikritik, dia nggak senang, maka dia mau memanas-manasi penguasa bahwa salafi itu nanti jadi teroris. Tangkap mereka, larang dakwah mereka. Ini nggak ilmiah, kalah hujah. Kesyirikan dan bid'ah mereka diingatkan dan masyarakat semakin sadar meninggalkan syirik dan bid'ah. Maka orang-orang yang mengingatkan syirik dan bid'ah itu dituduh sebagai teroris. Justru bid'ah pertama dalam Islam, bid'ah terorisme, bid'ah khawarij. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.